kasih pasang potensi bagaimana. Komisi Pemilihan Umum Makassar melaksanakan BIMTEK, bimbingan teknis yang dilakukan di salah satu hotel di Makassar. Kegiatan yang rencananya berlangsung selama 2 hari ini diikuti oleh para PPK sebanyak 15 kecamatan yang berjumlah 75 peserta. Pemirsa, masa pandemi COVID-19, banyak aturan baru yang mesti diketahui panitia pelaksana kecamatan atau PPK. Terutama saat pemilihan Pilkada Makassar 2020 berlangsung, termasuk pengisian sistem informasi dan rekapitulasi atau Sirekap. 75 orang perwakilan dari 8 kecamatan dari 24 kecamatan di Makassar mendapat bimbingan teknis pelaksanaan Pilkada Makassar Desember 2020 mendatang. Beberapa aturan baru seperti wajib pakai masker bagi panitia dan pemilih, juga metode pengisian Sirekap atau pelatihan aplikasi sistem informasi dan rekapitulasi langsung dibimbing anggota KPU Makassar Divisi Teknis Gunawan Mashar. Bertempat di sebuah hotel di Makassar pada Selasa kemarin, para PPK ini mengawalinya dengan diskusi kelompok, terutama saat pemilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dan perihal pengisi rekap suara. Untuk ini sangat membantu proses rekapitulasi suara yang dilaksanakan untuk pemilu kada 9 Desember nanti, karena di PKPU nomor 8 ini banyak perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan rekapitulasi suara, termasuk proses pemungutan suara. Jadi selain ada istilah-istilah baru di dalam pelaksanaan proses pemungutan suara, ini kita sama-sama tahu ini kan di era pandemi ada 12 langkah yang harus dipatuhi di dalam pelaksanaan pemilu kada. Ya. Pak, apa perbedaan pilkada kali ini dengan yang sebelumnya? Yang tentunya mungkin tanpa saya jelaskan ya, kita sama-sama tahu bahwa ini kan pemilu yang dilaksanakan di era pandemi, ya. 12 hal baru yang harus dipatuhi, misalnya ketika pemilih itu ke TPS, dia wajib menggunakan masker. Ya. Yang kedua, harus membawa ballpoint sendiri, ya. Kemudian ketiga, itu tahapan pemanggilannya diatur waktunya. Jadi sebenarnya ini untuk menghindari terjadinya kumpulan massa di TPS, sehingga nanti ketika penyerahan surat pemberitahuan, ya, surat panggilan untuk itu akan tertera di situ data jam berapa pemilih itu ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Pak, apa kendala-kendala yang dihadapi sendiri, Pak? Ya, sebenarnya secara teknis ya kendalanya kita banyak di ini saja, di peraturan yang sebenarnya peraturan yang bertambah karena harus mematuhi protokol COVID-19, ya. Itu saja sebenarnya, tapi sebenarnya bukan juga kendala yang besar, ya. Artinya kondisi ya, selaku penyelenggara itu kita bisa laksanakan, ya. Bimbingan ini diharapkan KPU para PPK bertanggung jawab memberikan pemahaman ke tingkat bawah, seperti panitia pemungutan suara atau PPS dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Dan penghitungan suara, ya, sekaligus pengenalan Sirekap untuk penyelenggara ad hoc kami di tingkat kecamatan atau PPK, ya. Memang sampai saat ini regulasi yang ada adalah masih draft PKPU 8, ya. Ada hanya saja
saya kira itu bukan jadi alasan untuk kami segera melakukan BIMTEK khususnya di tingkat PPK yang nanti akan cukup membantu KPU untuk turun ke bawah melakukan BIMTEK ke tingkat KPPS, karena terhitung waktu ini kan tidak terasa ya, ini sudah 1 bulan jelang pemilihan di tanggal 9 Desember. Saya kira yang paling penting adalah pengetahuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara, apalagi banyak aturan-aturan baru termasuk pemakaian aplikasi baru, misalnya di Sirekap ini kan betul-betul baru di tingkat KPPS, sehingga memang perlu dikonsolidasikan lebih awal ya. Misalnya sejak kemarin kami sudah beritahu kepada PPK khususnya dan PPS yang merekrut KPPS untuk mengidentifikasi sejak awal KPPS yang akan bertugas di TPS nanti, misalnya kepemilikan ponsel, kemudian sejauh mana mereka familiar terhadap gadget, karena itu diperlukan sekali khususnya dalam pengaplikasian si mereka. Selain itu juga banyak aturan-aturan baru saya kira ya, yang berbeda dari pemilu 2019 kemarin. Misalnya banyaknya perubahan-perubahan pada penamaan formulir, dari C plano menjadi C hasil, misalnya dari C6 menjadi C pemberitahuan dan lain-lain. Jadi saya kira itu yang kita tuju. Itu bentuk penekanannya dari bimbingan teknis seperti apa untuk betul-betul diberikan? Apa? Penekanan. Ya, penekanannya sebenarnya adalah kecakapan mereka mengenai regulasi-regulasi yang baru, ya termasuk juga praktek-praktek. Hanya saja memang sebenarnya hari ini rencana kami juga simulasi untuk Sirekap, hanya saja kan kemarin koordinasi dengan Jakarta, Sirekap belum bisa dipakai untuk simulasi kecuali yang simulasi nasional kemarin, sehingga kami lebih pada pengembangan formulir-formulir yang baru, memperlihatkan kepada PPK. Meskipun ini hanyalah tahap awal sebenarnya, karena selanjutnya akan ada lagi, misalnya masih ada BIMTEK rekapitulasi, kemudian setelah ini juga BIMTEK pemungutan dan penghitungan suara juga akan kami lakukan di tingkat PPS. Hanya saja sengaja memang kami kebut hari ini, ya kami berhitung waktu dan jadwal ya. Misalnya tanggal 7 kami harus ke Jakarta karena ada debat di sana. Sehingga kalau misalnya setelah pulang dari Jakarta, belum lagi ada BIMTEK nanti di Jawa Barat untuk kabupaten kota mengenai pemungutan dan penghitungan suara, sehingga kalau misalnya telat kan melakukan BIMTEK itu bisa terburu-buru nantinya untuk di kota. Berarti kualitas pilkada Makassar tergantung dari BIMTEK ini. Iya tentu ya, sejauh mana pemahaman dan sejauh mana efektifnya ya. Saya kira semua harus berusaha untuk betul-betul efektif ya. Selain BIMTEK ini juga kami melakukan banyak hal. Salah satunya misalnya kan melempar banyak tutorial ke KPPS untuk mudah dipahami. Jadi bukan hanya pembelajaran lewat tes saja, tapi mereka belajar juga dari tuntunan-tuntunan dan panduan yang ada nanti. Kami siapkan. Dari Makassar, Aulia Ramadhani dan Andri Jofri melaporkan.